Jadi memang majelis hakim memilih dalam persidangan itu menemukan fakta Ya, keterlibatan saudari PA itu sehingga mereka memutuskan seperti itu ya, Mbak ya. iya betul sekali. Hmm. Oke, kembali lagi ke persoalan yang menimpa HH. Dalam penjelasannya, polisi mengatakan AA memang berstatus sebagai saksi, tapi bisa meningkat menjadi statusnya bisa meningkat sesuai dengan perkembangan penyidikan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang berpotensi membuat AA bisa naik statusnya menjadi tidak hanya sebagai saksi. Kira-kira kalau kita mappingin perkara ini, apa sih kira-kira yang bisa membuat si AA ini bisa meningkat statusnya walaupun prosesnya masih bergulir ya, apapun bisa terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di penyidikan nanti. Jadi kapan sebuah tindakan disebut prostitusi? Nah, itu tuh tindak pidana prostitusi sebagai bagian dari kejahatan kesopanan yang diatur dalam segi yuridis, yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan, pasal 296 KUHP. Mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur atau mucikari. Dalam hal ini pasal 506 KUHP. Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur. Pasal 297 KUHP. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. Jadi untuk menimbulkan atau meningkatkan statusnya seperti itu, apabila semuanya sudah masuk dalam kategori pasal-pasal tadi, Mas. Kalau sudah terbukti masuk dalam pasal-pasal tadi yang sudah disebutkan, maka akan naik statusnya menjadi tersangka seperti itu. Oke, kalau kita bicara ini ada pertanyaan yang banyak dari saya bacain dulu pertanyaan dari audiens kita. Namanya Mbak apa Mas ini saya kurang paham. Quiz Nuaji namanya. Dia sedikit bertanya nih Mbak soal Ya, di bawah umur. Jangan lupa Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, jadi kan kalau yang pasal-pasal yang Mbak jelaskan tadi, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti apa Mbak merujuknya? Undang-Undang Pelindungan Anak merujuknya. Intinya Ya. kalau sudah di bawah umur itu udah terkait perlindungan anak pastinya. Dan otomatis akan dilindungi oleh negara anak-anak di bawah umur. Jadi hukumannya lebih berat. Hukumannya itu lebih berat karena di bawah umur. Dibandingkan dengan orang yang berperilaku dewasa, sudah cukup umur melakukan prostitusi. Itu jauh lebih ringan hukumannya. Tapi kalau di bawah umur, ada yang mendistribusikan, ada yang mengeksploitasikan, itu berat sekali hukumannya. Seperti itu. Nah, dikatakan untuk kategori anak-anak atau dewasa itu umur berapa sih Mbak kalau bisa dijelaskan? Kalau dikategorikan di bawah umur itu sampai 17 tahun, di bawah 17 tahun. Kalau udah 17 tahun ke atas dikategorikan dewasa. Oh, itu jadi kan patokannya itu ya Mbak umur itu ya kalau undang-undang uh, perlindungan anak ya Mbak ya. Iya, jadi 17 kalau ada apa? kejahatan anak di Hmm. bawah umur itu sangat dilindungi oleh negara dan anak itu bisa diambil oleh negara untuk dirawat, diasuh dan dibesarkan seperti itu. Dilindungi secara mutlak oleh Komisi Perlindungan Anak KPAI Indonesia. Seperti itu.
Oke, kita lihat lagi di kolom chat ada yang bertanya begini, Mbak. Semisal suka sama suka, terus kemudian tidak terjadi transaksi seperti yang Mbak Lisa jelaskan, Hmm. tetapi ceweknya itu terlibat juga dalam dugaan prostitusi. Nah, usernya apakah bisa dikenai hukum atau dijerat sama peraturan atau pasal yang berlaku nggak tuh? Jadi Soalnya kan kalau tidak terbukti ada transaksi ya mm, di situ. tidak terbukti adanya transaksi, orang itu suka sama suka. Kalau Hmm. suka sama suka, itu apanya yang mau dijerat? Semua melakukannya dengan sukarela. Jadi tidak ada unsur Walaupun paksaan, tidak ada unsur transaksi apapun. Mereka mm, melakukannya dengan kerelaan hati. Jadi tidak bisa dijerat pasal, Mas. Gitu. Kecuali walaupun si memang, perempuannya berprofesi hmm? sebagai, mohon maaf, walaupun perempuannya berprofesi sebagai PSK ya. Ya, maksudnya dia berprofesi kan bukan sama yang suka sama suka tuh. Ya. Berprofesinya itu sama orang yang bisa bayar dia. Nah, jadi di situ akan jelas yang terkenai untuk dijerat itu adalah yang mentransaksi atau yang memang mereka dilakukan bukan atas dasar suka sama suka, memang dia ada niat gitu loh untuk melakukan prostitusi ini gitu loh. Seperti itu. Hmm. Oke, jadi cukup jelas sekali jawabnya. Ya. Penjelasannya kalau antara A dan B yang berlawanan jenis dilakukan dengan suka sama suka itu tidak ada unsur prostitusi di situ ya, Mbak ya. Karena tidak ada Tidak, transaksi di situ ya. tidak. Oke. Dan tidak ada pasal yang Oke. menjeratnya, orang suka sama suka kok. Senang sama senang. Oke. Sebagai seorang lawyer, apakah Mbak Lisa pernah menangani perkara kayak gini belum? Yang seperti yang terjadi pada HH? Kalau prostitusi belum ya, cuman kalau anak di bawah umur sudah. Jadi Memang bertindak, pendekatannya beda kalau untuk anak-anak di bawah umur ya, Mbak ya. iya beda, beda sekali. Perlakuannya juga berbeda. Oke, Mbak. Namanya apa? Hukum itu kan salah satu fungsinya itu kan membuat efek jera ya. Nah, pertanyaannya dengan Ya, banyaknya piranti yang menjerat kalau orang-orang melakukan tindakan prostitusi itu tadi yang Mbak Lisa jelaskan, apakah piranti hukum di kita itu sudah membuat orang jera untuk melakukan prostitusi atau malah sebaliknya kalau pengamatan Mbak Lisa? jadi gini, tujuan hukum pidana yang ada di Indonesia atau disebut dengan general deterrent, efek jera artinya untuk menakut-nakuti orang yang berpotensi melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana yang paling tinggi. Nah, pastinya pasal yang menjerat pun akan tinggi supaya orang itu jerak untuk melakukannya lagi. Kemudian ada yang disebut dengan special deterrent effect, yaitu pelaku tindak pidana secara pribadi menjadi jerak. Banyak macamnya. Apa dia trauma karena udah dijerat, atau dia mempunyai kekurangan psikologis akhirnya karena dari penangkapan akhirnya dia down, ya kan, kemudian akhirnya depresi berat, ya seperti itulah. Kemudian untuk mengukur capaian tujuan hukum tersebut hanya dapat dilihat apakah orang yang telah melakukan tindak pidana mengulangi perbuatannya lagi atau tidak. Jadi setelah dihukum nanti dikalkulasi lagi nih orang ini kapok apa enggak, kan nantinya akan ada to be continue gitu kan. Pihak-pihak yang berwajib pun akan sangat sering untuk kayak semacam di lapangan itu dia mereka patroli gitu. Apakah yang ditangkap lagi orang yang sama yang kemarin pernah dijerat, apakah enggak gitu kan. Di situ bisa dikalkulasi bahwa orang itu benar-benar berubah atau tidak, atau memang masih melakoninya seperti itu.